Pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber, ada Ibu Ida Komalasari dan Pak Humaydi. Assalamualaikum Bu Ida, Pak Humaydi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Gantian Bu? Sehat aja kan? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu juga yang diharapkan lah. Inggih. Artinya kita kada lain yang diharapkan sehat lahir batin. Nah, pun kawal lebih dari itu bagus ya Allah Bu Ida lah. Inggih. Bu Ida, Pak Humaydi, kita membicarakan atau memandirakan karakteristik nama desa di Kalimantan Selatan lah Bu Ida. Inggih. Ayo Bu Ida, pengantarnya dahulu pian silahkan. Inggih. Jadi Pro 4 ini itu memandirakan masalah ensiklopedia budaya keindonesiaan. Jadi kalau menurut Kunchara Ningrat itu ada 7 unsur budaya. Jadi salah satunya itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi hari ini kami memandirakan karakteristik penamaan nama desa di Kalimantan Selatan. Iya, Karena penamaan itu baik pada nama pada manusia, nama pada desa itu juga ada yang di latar belakangi, misalnya di latar belakangi banyak macamnya ya. Nah, jadi hari ini kami memandirakan masalah penamaan desa di Kalimantan Selatan. Karena penamaan desa di Kalimantan Selatan yang memiliki ciri khas Banjar itu salah satu upaya perlindungan bahasa Banjar, Bu. Yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Iya. Nah, kalau misalnya ada bahasa mungkin dalam percakapan sekali-hari itu bisa hilang. Tapi kalau penamaan desa ya yang kami bicarakan ini itu akan terus-menerus menurun ke generasi berikutnya. Jadi itu salah satu perlindungan dari bahasa Banjar. Apalagi kan Bapak Umay ya, wah ini itu ada rencana dari pemerintah menjadikan di salah satu kota di Kalimantan Timur untuk jadi ibu kota negara. Tentu itu kan berpengaruh pendatang akan banyak datang. Migrasi akan terjadi besar-besaran sehingga mempengaruhi pemakaian bahasa Banjar itu sendiri. Dan mungkin Pak Umar bisa menambahkan latar belakangnya lagi kenapa bahwa kita perlu mendokumentasikan penamaan pada nama desa di Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih Ibu Ida. Nah, jadi kan ada kadang-kadang kosakata yang dahulu dipakai tapi kemudian zaman sekarang itu tidak kita ketahui. Kemudian kan ada juga pengetahuan masyarakat terkait dengan alam, terkait dengan sejarah yang mereka miliki tapi kemudian begitu saja hilang. Nah, salah satu sarana untuk mewariskan itu adalah melalui nama desa. Nah, cuma kadang-kadang kalau masyarakat sekedar tahu namanya saja, tapi tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, sejarah di baliknya, nilai filosofis di baliknya, itu kadang-kadang apa yang kita harapkan dari pewarisan itu tidak tercapai. Nah, kita berharap masyarakat itu di samping tahu nama desanya, tahu sejarahnya, tahu maknanya. Nah, itu yang kita harapkan sehingga kosakata itu tetap bertahan meskipun telah lewat dari beberapa generasi. Nah, kayak itu kurang lebihnya. Bu. Jadi Bu Ai, nama dari desa itu bisa menginformasikan sesuatu lah Pak Melah. Okay. Bisa menginformasikan sesuatu, bisa juga menyimpulkan sesuatu. Okay. Kan di tempat kita ini yang hari ini khusus nama desa. Ada juga nama yang misalnya ada Talaga Bidadari itu kan biasanya ada latar belakangnya kira-kira lah. Okay. Ada kisahnya. Ada kisahnya, ada Gunung Batu Laki Batu Bini itu ada kisahnya. Oke, di Baraba itu. Nah, jadi itu tuh maksudnya nama sesuatu itu namanya itu bukan desa ya Pak ya kebetulan. Yang itu ada latar belakangnya. Nah, hari ini khusus kami memandirakan ngaran desa di Kalimantan Selatan. Itu bisa berpuluh-puluh Pak Melah. Banyak benar enggak? Nah, banyak benar.
karena di Kalimantan Selatan ini ada 13 kabupaten ya Kala. Enggak, 13. Nah 13 kabupaten itu ada Banjar ya Kala. Enggak. Ada Betola, ada Tapin, HSS, HST, HSO, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Tanbo, Kota Baru, Banjarmasin, Banjarbaru. Okay. Jadi ada 13 kabupaten. Nama desanya itu sampai ada berapa di Kalimantan Selatan ini? Nah, ribuan, ada ratusan mungkin. Jadi kadang-kadang kita lupa apa maksud atau dari makna kata-kata itu. Nah, okay. Cuma kita di sini menemukan ada 68 desa yang namanya mengandung latar belakang ya. Okay. Yang menggunakan bahasa Banjar juga. Yang menggunakan bahasa Banjarnya macam-macam ngarannya leh. Okay. Kadang-kadang dari bahasa Jawa ada juga kan. Oh ada juga bahasa Jawa lah nama kampung leh. Tapi itu kan biasanya biasanya transmigran yang berpindah, mayoritas awalnya tinggal di situ. Biasanya nama tempatnya menggunakan bahasa mayoritas dari masyarakat itu. Oh berarti ada sejarahnya lah. Jadi ngarannya nangkai itu tadi. Ada ulun melihat nama kecamatan di Kalimantan Timur toh. Babulu ngarannya. Nah. Apa Bu? Babulu. 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 Makanya jadi kisah Mahalabiu Bu orang hendak ke Babulu tuh tadi kan dari sini ke Kalteng tuh jauh. Ada 12 jam perjalanan. Jadi kai aja naik bis ke situ. Agar tagureng babaya bangun batakan nang dihiga bebinian anom ding ya sudah aja babulu padahal bujur-bujur batakon ini bujur-bujur batakon lalu jadi luar kan jadi aja kainnya jar yang macam-macam jar kayak carubuk benar jar padahal orang bebujur ada aja ceritanya lah. Nah itu salah satu kenapa ngarannya jadi kayak itulah ada kita khusus Kalimantan Selatan hari ini. Nah jadi ada jar pemain ngarannya Tungkaran. Tungkaran, oke. Tungkaran itu apa artinya? Tungkaran itu semacam pelabuhan kecil, tempat parkir jukung atau kapal. Tungkaran ngarannya bahasa Banjar kayak itu. Jadi ada ngaran pantai itu apa Turki itu kenapa ngarannya? Tungkaran dalam itu. Tungkaran dalam. Disingkat orang. Lain, tungkaran kiri. Oh, tungkaran kiri. Iyalah. Turki. Tungkaran kiri jalan. Tungkaran kiri ya Turki. Ngarannya Tungkaran, Oh, berarti itu tadi leh. Pantai Turki itu tadi leh tungkaran kiri berarti di situ ada pelabuhan. Jadi kemungkinan di masa lalu tempat pelabuhan itu ramai dipakai orang. Nah, kemudian orang menamakan itu Tungkaran. Kayak itu kayak itu di pantai leh. Tapi berlaku juga ngaran Tungkarannya di sungai. Yang ulun temukan tadi itu yang di sungai, cuma ulun lupa di daerah mana tuh Tungkaran. Itu Di kandangan kalau mungkin ada rasanya Tungkaran. Nah, berarti kan kemungkinan di sana pernah ada tempat orang berlabuh jukung, memarkir jukung. Karena hari itu kalau Bu Ida kalau undang orang jual beli ini bajukung kalau mana? Karena kita ini kan kota 1000 sungai. Jadi jukung tetap pakai benar. Iya, bujur. Apalagi wayah banjir semalam kapal anam ngan bajukung gua. Anam bajukung. Ulun aja dinas Bu diambil bajukung anu karet tuh. Ke sini ya. Jadi Tungkaran itu tadi lah tempat pelabuhan perahu lah. Jadi Tungkaran itu pasti ada di kandangan. Ada juga tuh tadi di Turki tadi lah. Turki yang di tengah laut. Jadi bisa juga sama ngaran tuh leh. Karena bisa. Turki tadi Tungkaran kiri sealinya kan. Nah, ada juga jar Lungawang. Tuh di kandangan juga tuh. Oh di kandangan lah. Apa artinya Lungawang tuh Ida? Awang tuh sungai kalau leh. Sungai. Makanya orang ada awang kecil ya, itu sungai kecil berarti. Ya mungkin longnya tuh panjang lah. Nama pohon. Long tuh ngaran pohon boy. Pohon longan ya orang. Pohon apa? Pohon longan. Pohon longan.
Jadi ujarnya kan di situ ada dahulu pohon, ngaran pohonnya itu pohon longan. Cuma kan sekarang itu Longawang itu sendiri kada ada lagi pohonnya. Justru yang terkenal di situ tapai, justru makanan-makanan dari hasil bumi yang lain. Itu Longawang tadi di kandangan nah? Kandangan kayak Hulu Sungai Selatan. Nah, ulun belum. Kandangan lo beda. Nah, Ajin kan ada di peta nih. Nah, itu pernah diresmikan tugunya oleh Bupati Kandangan. Ulun ada baca itunya. Han kira-kira bubujuran dahulu tuh lah ada banyak pohon di Sungai Kecil tadi lah. Nah, jadi kalau di Banjar ini ada aja Awang Permai, Jar. Awang Permai. Itu karena apa? Nama jalan tuh tadi lah. Jembatannya itu tuh sungai. Jadi hendak masuk tuh komplek Awang Permai, kan artinya Sungai Permai. Nah, itu kalau di pinggir jalan melihatnya ada sungai. Jadi bujur aja Awang itu sungai. Nggih. Awang Permai jarah. Nggih. Nggih, sama. Jadi macam-macam pang lah, dianukan lah, inilah Bu Ida lah, Pak Humaydi bisa diaplikasikan ke ngaran ngarannya jalan, desa, kayak itulah. Nggih, ada macam-macam. pantai juga lah. Ada selain itu Pak, apalagi itu? Atau ada berikan lah. Nggih, itu di Hulu Sungai Tengah. Nah. Oh, itu lain kandangan leh. Lain. Mantara leh. Mantara, nggih. Nang banyak orang berjualan capu ijok. Itu apa ngarannya Bamban nah? Nah, itu daerah mana itu, Bu? Itu yang arah Kabarabai itu nah. Oke. Arah Kabarabai itu ada nang banyak berjualan capu ijok, nang berjualan mainan. Tabungan. Itu Sebamban kalau ngarannya. Sebamban, Bu lah. Nggih, Sebamban tuh ada juga di tanah bumbu. Nah, Sebamban. Cuma Sebamban itu yang ulun ketahui itu. Oh, kandangan tuh Bamban kalau ngarannya boleh. Bamban mungkin. Bamban. Bamban tuh ngaran tanaman kalau leh. Jadi di. Nah, ya dari bambu kah ngarannya? Bu, kita terima kan dulu lah, kita buka lawangnya dahulu nah. Assalamualaikum. Ya, Abah Sofian kah? Nggih. Abah Sofian, mohon info kayak apa di Tanah Bumbu didengar RRI. Oh iya, terima kasih infonya. Silakan dilanjut. Masih ngebrom kah? Ngebrom lah? Iya, kurang bersih. Iya. Baik Pak Abah Sofian, silakan. Ada Ibu Ida, ada Pak Humaydi kali ini. Nama-nama desa tapi khas Banjar Pak Ay. Enggak. Nah kayak Lok Baintan kalau di Banjar sini ada juga Pak Ay. Lok Baintan. Lok Paikat. Banyak Pak leh. Ada sejarahnya tadi lok-lok tadi lah. Itu daerah mana Pak yang banyak lok-lok tadi? Pelihari kalau boleh. Oh, Kecamatan Pelihari. Sini di Pelihari yang nelpon nih. Oh, Panjaratan. Panjaratan. Jadi dijeret. Oh. Nah, itu dapat ilmu hanyar kami Pak Ay. Oh. Enggak. Kamana kami mencari bukunya? Enggak. Nah, hendak mencari. Ke pariwisata Bu Ida umurnya tanah laut. Enggak. Mencari bukunya. Lok itu artinya tikungan kah? Belokan. Lek. Zaman penjajahan dulu lah.
Oh, inggih. Jadi Tang Bunio Pak lah ngarannya orang lah. Mm-mm. 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 Ja- Nggih. Baik. Terima kasih ilmunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abah Sofian di Plehari Bu Ida. Nggih. Nah, Jadi beliau ini menginformasikan lawan kita bahwa ada nama desa mungkin ya. Itu berdasarkan dari sejarah. Jadi kayak Tang Bunio mungkin karena perubahan ucapan itu jadi Tabunio ya. Kalau Tang Kisong itu sebenarnya dari tokoh pada zaman penjajahan. Nah itu salah satu masukan juga ya kalau Bapak Humaydi lah. Jadi kalau Jersidin ada banyak lok tadi apa Pak Humaydi artinya? Nah kalau ulun baca di kamus bahasa Banjar tuh kelokan. Nah kelokan. Tapi itu belokan kah? Kelokan. Jadi mungkin kan sungai berkelok-kelok. Pada kayak siksak gitu lah. Ya kayak keris. Nah kayak keris kayak Cucuk itu. kayak di kandengan ada lok luak. Ditapin lok paikat. Di Banjar lok baintan. Nah, banyak sekalinya lok tadi lah. Berarti memang itu tuh desanya itu mungkin tikungan lah. Tapi sungai. Jadi lain tikungan tikungan di jalan lain. Tapi bisa juga kan. Ada ulun melihat di Kamboja gultik jar. Tahu lah pian pamai. Gultik. Nah asam rancak mendengar itu yang kulineran tuh kalau apa itu gulai itik kan gultik itu gulai tikungan gulai tikungan jadi enaknya tapi kalau kuliner gulai itik pang lah nah rancak itu mendengar tapi memang gulainya jelas aja sudah kuliner kan tapi enaknya di tikungan nah jadi lu bingung apa julun gitu ulun kira asalnya gulai itik sekalinya lain sekalinya gulai tikungan gulai tikungan ada itiknya lah Bu. Gulainya recet pakai ayam lawan kambing. Apa ayam lawan kambing? Ini ada gulai kambing, ada gulai ayam, ada suah mendengar gulai itik. Karena itiknya kan dijarangnya lawas dikit. Inanya ada nama gabung pulang kita sapa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa di mana pian? Nah, kayak tusin. Ayo langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh, nggih. Mungkin dahulu ada Pak Ai. Mungkin dahulu kalau ada kayak. Nah, tapi Sungai Mesa ada di higanya sungai Pak Ai. Sungai Selai. Mihi, Kampung Mihi. Nah, kada tahu ulun Kampung Mihi itu. Mahe. Nggih. 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 Makanya di ngarani jalan gerilya lah.
Mm-mm. 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 Baik. Enggak. Iya, sebagai tambahan Makasih. nih juga nggih. Nggih. Tidak. Enggak. Waalaikumsalam. Nah, jadilah Bu Ida lah terkait nama-nama ini tadi memang banyak Bang anunya tuh nama-nama terkait zaman sejarah lah, Enggak. perjuangan, ada nama orang, tapi ada juga selain nama-nama anu nih kira-kira terkait buah-buahan juga lah. Enggak. Nah, buah apa nih itu kira-kira beda? Enggak. Jadi sidin tadi tuh Pak Humaya itu mencontohkan ada nang kampung ngarannya Mahe. Mahe nggih. Mahe. Asa pernah mendengar kita balong kah yo lain kan. Kalau aja perja kamehe kaja. Dikira nama ngamehe anu mobilnya padahal hendak kamehe gitu. Nang sidin kita sidin tadi Bu. Iya. Dikira nak Mana makan kan desanya tuh tadi lah, kampungnya tuh tadi toh. Kampung Kamihi Mehe. ya, Pir Kamihi kan? Padahal Mahe dikira sampai Mehe ya. Karena orang udah sungai ini kada mau Mahe, tapi Mehe ya kalah. Iya. Iya. Ada lagi nang lain tuh tadi leh nangaran kampung tuh Kumpai leh. Kumpai. Kumpai itu di mana? Arah ke Tapin. Nah, arah ke Tapin Bu Kumpai. Tapi ada suku etnis Bakumpai ada juga. Dayak Bakumpai. Nah, Dayak Bakumpai. Okay. Itu suku kan nama daerah kah juga? Yang mana Bu? Bakumpai. Nah, Etnis kalau lah. etnis yang ulun tahu kalau ada nama tempat mungkin ada juga Bang. Okay. Cuma kan ya mengacunya ke rumput kumpai. Nah, rumput yang biasanya tumbuh di rawa-rawa itu. Kalau rumput itu bahasa Indonesianya, kalau orang Banjar kan menyebutnya kumpai. Jadi kumpai itu kada mau tinggi benar. Nyalain pohon ya kala. Nang apanya kada bebatang karas. Kumpai ngarannya. Ya jadi kumpai itu tadi di Tapen lah. Arah ke Tapen lah, sekitar Kabupaten Banjar. Jadi ada juga leh nangaran tuh tadi leh apa Tangguy. Di mana itu Tangguy? Nah, Tangguy itu nama alat untuk menangkap ikan kah? Lain itu lain. kepala andaknya. Tangguy itu ya nang kayak ulun si malam orasi itu nama Tangguy ngarannya. Nah, nang di kepala tuh Tangguy, jadi penutup kepala dari sinar matahari. Iya. Yang biasanya dipakai ke sawah. Nggih. Ke paumaan. Nah, maksud Bu Ida Tangguy itu Tangguy apa? Topi dari daun rumbia. Nah, itu ngarannya Tangguy. Jadi ada desa nang ngarannya Tangguy. Desa, nama desa nih jualan. Nggih, Tangguy juga. Nggih. Ada nang terkenal, ada juga ngaran pahlawan nang di rantau tuh. Nang ada kuburannya yang panjang tuh apa? Nuraya. Datu Nuraya. Ada apa ngarannya nih? Asa di ujung irak ulun nah. Datu Sanggul. Datu Sanggul. Nah, kenapa ngaran sidin Datu Sanggul tuh ngaran anu leh. Ngaran orang nggih. Tapi ngaran daerahnya kada Datu Sanggul kalau leh. Lain nggih. Anu ke tempat tokoh aja berarti lah. Cuma kan kadang-kadang si ulama tersebut yang tinggal di satu tempat, nah biasanya nama ulamanya dihubungkan dengan nama tempatnya. Nah kayak Muhammad Arsyad Al-Banjari kan Datu Kalampayan. Nah itu kan nama tempat sidin berdakwah tuh di Kalampayan. Sama di Kandangan tuh ada Taniran. Nah desa Taniran. Taniran apa artinya juga Taniran lah? Datu Taniran jar. Nah, jadi itu berarti mengambilnya dari tokoh ulama lah.
tempat sidin berdakwah. Nah, biasanya. Tapi ngaran datunya Datu Taniran berarti lah. Di Kiaunya Datu Taniran, tapi kalau ngaran asli sidin lain Datu, lain Taniran. Oh, lebih dikenal kayak ini, kayak Datu Kapoh aja. Padahal kan lain Kapoh ngaran beliau ya kala. Kapoh. Nah, ya kala. Enggak. Itu berarti kan menamai ulamanya itu dari daerah ya kala. Padahal Kapoh itu sendiri nama daerah. Nama daerah. Oke. Di Banjar sini ada Kuripan juga leh. Kuripan, oke. Tapi ada juga Kuripan yang di Batola ada juga leh. Ada juga, Ini berarti bisa sama ngaran tuh leh. hotel ada juga ya, hotel Kuripan. Nah hotel ada juga leh, hotel Kuripan leh. Jadi di Batola ada juga, di Banjarnya ada juga Kuripan. Padahal tempatnya berbeda ya, Pak Leh. Berbeda, oke. Sama Mantuil. Mantuil kan di Banjarmasin ada tuh. Tapi sekalinya di Tabalong ada juga ngaran tempat ngarannya Mantuil. Itu nama apa Mantuil itu lah? Itu ulun lihat itu nama benteng ya. Oh, nama benteng. Cuma kan lidah orang Banjar mengubahnya jadi Mantuil. Fantuil kalau ada salah lah. Kemudian jadi Mantuil. Nah, kayak itu. Kira namanya plan mantol. Sama kayak tadi Bamban tadi. Nah, di Tanah Bubu tuh kan ada Sebamban. Nah, sekalinya itu tuh kan dari singkatan Sungai Bamban. Nah, Sebamban supaya nyaman kan Sebamban orang menyambat. Nah, jadi sungai itu disingkat biasanya Sei. Jadi Sungai Bamban jadi Sebamban. Ujungannya ya kala. Sebamban. Karena ucapan orang tuh lalu mau ubah penyebutan salajur. Singkat namanya lah Sebamban ya lah. Pada Sungai Bamban lah. Sungai Bamban. Cuma asalnya Sungai Bamban itu disingkat Sei Bamban, akhirnya berakhir jadi Sebamban. Bamban itu dari bambu itu berarti lah. Kayak nama pohon. Nama pohon. Berarti nama desa itu leh bisa dari nama pohon, bisa dari nama benda, bisa dari nama apa ada sejarahnya ya. Yang disebut kalau dalam bahasa itu namanya buaya lanskap linguistik. Jadi itu yang digunakan di ruang publik. Di ruang publik nah orang banyak tuh nah. Bahkan kita nih kalau di ruang publik itu ada yang berbau-bau Banjar ya kalau, tapi ada yang berbau-bau bahasa Indonesia, ada yang berbau-bau bahasa Inggris kan lain-lain. Jadi urun lanjut lah. Jadi nangaran nama desa itu banyak kalau Bu tadi sudah dicontohkan. Nah itu dasarnya itu bisa karena ada sejarahnya, Nah kayak apa tadi sejarahnya ada Pak? Nah kalau yang ulun tahu itu kayak desa Banuahalat. Nah itu kan kenapa ngarannya jadi halat? Halat pembatas leh. Pembatas. Jadi Banuatu kampung, halat itu pembatas. Kenapa jadi dinamakan Banuahalat? Sekalinya dari sejarah itu ada ada satu suku, nah suku Dayak, suku pedalaman, nah kemudian masuklah agama Islam. Jadi kemudian sebagian masyarakat itu memilih memeluk agama Islam, sebagiannya tetap menganut agamanya. Nah, nama desa yang membatasi dua itu disebut Banuahalat. Nah, kayak itu kisahnya. Dihalak lah, makanya ada pembatasnya. Jadi buktinya itu kan dari keberadaan Masjid Al-Mukarramah yang ada di sana. Jadi kan kalau di sana tuh kan tiap tahun ada Ba'ayun Maulid jar orang. Nah, cuma kan kalau kita lihat dari literatur Islam kan sebujurnya kada pernah ada diajarkan Ba'ayun Maulid. Tapi sekalinya oleh masyarakat sebelumnya ada Ma'ayun anak tuh, tradisi Ma'ayun anak. Nah, jadi kan ada semacam akulturasi di situ. Jadi
kira-kira bujur aja Pang, artinya apa, asal muasal nama desanya tuh Banu Halat, karena memang ada tradisi itu yang membuktikan pembauran budaya, akulturasi budaya di sana. Nah, kayak itu kisahnya. Ada bukunya tuh Banu Halat tuh. Enggak, banyak kisahnya itu. Enggak. Nah, jadi ada yang dari sejarah lah, ada juga yang dari cerita rakyat leh. Enggak. Jadi cerita rakyat itu misalnya nang kayak Gunung Batu Laki Baduy ini, tapi itu lain desa Pang leh. Enggak. Itu ada cerita rakyatnya kalau leh. Enggak. Kayak di luar kan Danau Toba aja. Iya, iya. Legenda-legenda kayak itu. Kalau ada di kandangan tuh ada Telaga Bidadari jar. Enggak, nah Jadi Telaga Bidadari. bilanya hendak bungas ya bata bungas di Telaga Bidadari ya, supaya bungas kayak bidadari. Nah, Kayak ulun tuh bungas kalau lah. Bujur kan, Bu? Nah, ulun bungas kalau ulun kan betul bungas di situ. Supaya bungas jalan. Aige. Nah, bidadari itu kan kisahnya yang turun 7 ya ala. Cuma dicuntan sabut tinggal kabarnya lalu kata tarabang lagi tertinggal saikong. Nah, bidadarinya. Bidadari. Lalu kawin lawan rakyat biasa itu kisahnya ya. Ada juga lagi nama desa yang dari Flora. Flora tuh ngaran tumbuhan leh. Enggak. Ngaran tumbuhan tuh apa yuk? Kenapa, Bu? Kayak bungur misalnya. Bungur leh. Bungur tuh ngaran pohon. Pohon bungur. Cuma pohonnya ini kada bebuah, berbunga. Bunganya bagus, cuma kada bebuah. Makanya orang Banjar kan menyambat mahadang bungur bebuah aja. Melakukan sesuatu yang sia-sia. Bungur tuh bisa kada leh buahnya. Memang kada bebuah. Jadi makanya, buah. Makanya ada orang tuh bahan berpacaran tuh ada istilah tahadang buah bungur aja. Ya, itu. Kada mau jadi rupanya leh. Kada mau jadi. Tahadang buah bungur. Rupanya bungur itu kan mau berbuah. Sekalinya kan lain ya. Nah, Iya, makanya jadi. amun berpacaran tuh jangan tapi tak lalu-lalu kalau pengen menjagakan jodoh orang aja ya kalau tak cukupnya aja. Jadi ngaran Flora tadi sebenarnya banyak pemain, ada paya. Paya, enggak. Paya tuh pohon rombia. Ada kumpaya tadi kan itu Flora juga. Ada juga Bamban tadi lah. Bamban. Nah, Kemudian biih itu tuh lain lah. Lambuk ada lambuk. Tapi enggak menumbuk ya orang itu. Menumbuk. Lumbuk, penumbuk. Nah, ada itu dari Flora, ada dari itu tanaman tadi, ada juga dari fauna lah. enggak. Nah, contohnya yang dari fauna itu dari binatang kah ngarannya lah. Nah, ini ada 3 nih, sarang halang. Oh. Ada di kandangan itu sarang halang. Dikira orang di sarang halang le guring le. Padahal ngaran kampung. Orang kandangannya aja harap bana aja guring di sarang halang aja. Di batang kulur aja. Batang kulur jalan padahal bataan namanya aja. Ini namanya. Kita terima dulu lah, nama gabung pulang. Assalamualaikum. Ini. Tanah laut ada juga tuh. Okay. Berarti ada juga Pak Ai, wadah kami di kandangan ada juga. Kadada Pak Ai, tapi di dapur ada pang taja ulun tuh pacah. Nggih. Oh, marabahan tuh muaradahan lah. Nggih. 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 Ada nggih. Oh. Tambah hibah nih lah pulang.
sungai. Mm-mm. 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 Ciwidey. Mm-mm. Ci. Jadi say lah. Mm-mm. Say andai. Mm-mm. Oke, baik. Mm-mm. Mm-mm. Asal muasalnya nih lah. Mm-mm. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di menit ke-55 lah Bu Ida, Pak Humaydi. Jadi tinggal 5 menit lagi jumpa kita. Iya, silakan Bu. Iya. Jadi kalau menurut ulun ini bahwa penamaan nama desa yang asalnya dari kosakata bahasa Banjar, baik itu dari kosakata yang berhubungan dengan sejarah, cerita rakyat, flora, fauna, tokoh, perilaku, alat, kemudian benda alam, kemudian rupa, wujud dan sebagainya itu merupakan salah satu upaya untuk perlindungan bahasa Banjar karena itu dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi insya Allah itu tidak sulit menghilang karena penamaan itu akan diwariskan oleh generasi berikutnya ya Pak Umar. Selalu dilestarikan lagu idalah sehingga mereka akan tahu nantinya. Nah, kalau ulun mungkin penutupnya, jadi nama-nama desa yang menggunakan bahasa lokal itu patut untuk kita apresiasi dan patut untuk kita jaga. Karena itu adalah salah satu sarana untuk mewariskan nilai-nilai historis dari tempat itu atau juga nilai-nilai filosofis dari para nenek moyang dahulu kepada generasi selanjutnya. Jadi pemerintah dalam hal ini kan bisa menjaga agar nama tempat itu tetap demikian, kemudian juga misalnya mendokumentasikan, mengkodifikasi apa sih arti dari makna-makna itu, apa sejarah di balik mata-mata itu, asal muasalnya, sehingga kita ada rasa kebanggaan, rasa identitas kebanggaan terhadap diri kita, terhadap tempat tinggal kita di sana. Mungkin itu. Ya, mungkin Bu Ida kan menambahkan kira-kira kayak apa Bu? Masih ada waktu kita Bu Ana. Kurang lebih 3 menit lagi, silakan Bu Ida. Jadi kalau berdasarkan rencana dari pemerintah kan itu akan ada ibu kota dipindah ke Kalimantan Selatan, itu tentu akan banyak pendatang. Nah, apabila hanya kosakata biasa itu mungkin bisa saja bergeser pemakaiannya dan bahkan bisa hilang. Tapi kalau penamaan pada nama desa, nama jalan dan sebagainya, otomatis itu selalu diingat. Iya, selalu diingat, selalu dipakai. Iya, bahkan kadang-kadang seperti yang kata Bapak yang dari mana tadi, dari Pelihari, seperti Sungai Mesa itu pada mana sungainya katanya ya. Tidak ada yang namanya Sungai Mesa ya. Nah, mungkin dulu itu ada latar belakangnya kenapa namanya seperti itu. Sama seperti kata Tang Bunio tadi sama Tang Kisung, itu ternyata ada latar belakang sejarahnya. Nah, bahkan orang sendiri ternyata tidak tahu karena ada perubahan vokal dan konsonan tadi. Tang Bunio itu sekarang kan menjadi Tabunio. Pada itu kan Tang. Nah, itu sebenarnya mengingatkan kepada sejarah bagi orang-orang. Nah, hal itu kan menurut kami itu sangat bagus, pemberian nama itu yang khas Banjar itu secara tidak langsung akan mewariskan bahasa Banjar untuk bisa tetap bertahan. Apalagi itu penggunaan bahasanya itu di ruang publik. Jadi bukan nama pribadi kan ini ya. Jadi di ruang publik semua orang akan menggunakannya. Artinya akan selalu tetap diingat lah Bu Ida, Pak Humaydi. Iya, mudah-mudahan kita akan bertambah terus kosakata dalam penggunaan bahasa Indonesia ini sendiri
dengan nama-nama jalan, desa, buah, pohon dan lainnya, flora fauna ya, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan tetap terus dilestarikan dan kita tetap menggali sampai sejauh mana ya kosakata yang digunakan dalam bahasa Indonesia, baik tadi untuk nama desa dan lain sebagainya. Bu Ida, terima kasih atas kehadirannya. Pak Humaydi juga yang menelpon, juga penonton di live Facebook, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita akan bahasa Indonesia dan perkembangannya ya Bu Ida, Pak Humaydi. Mudah-mudahan tetap terus generasi muda selalu berkembang lebih signifikan lagi dalam menelaah bahasa-bahasa yang ada saat ini, khususnya bahasa Indonesia yang kita gunakan. Baik, ulun kini sarkawi minta halal minta reda. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.